Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Utamakan Perintah Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 6b sampai 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin bahwa tidak seorang pun dari Anda yang tidak setuju dengan judul renungan yang saya pilih hari ini. Utamakan perintah Allah. Benarkah? Sebagai umat beriman, kita pasti masih ingat akan perkataan Tuhan Yesus ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Atau dengan cara lain, Tuhan Yesus berkata, saudara-saudari dan ibuku, ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ayat-ayat ini membenarkan pernyataan saya hari ini bahwa kita harus mengutamakan perintah Allah. Hari ini kita menemukan diskusi atau perdebatan antara orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi ini bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Orang-orang Farisi ini adalah penganut fanatik hukum adat bangsa Yahudi. Mereka sangat detail menaati peraturan adat istiadat. Dikatakan bahwa mereka tidak makan sebelum membasuh tangan mereka terlebih dahulu. Mereka menuntut hal serupa kepada para murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, apakah menaati adat istiadat suatu bangsa itu tidak boleh atau tidak benar? Saya percaya bahwa hukum adat itu penting untuk ditegakkan. Namun, nilai hukum adat itu tidak boleh merendahkan atau dianggap lebih tinggi dari perintah-perintah dari Allah. Perintah Allah itu jelas. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan dijelaskan pula, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus dihukum mati. Tetapi orang-orang Farisi dalam prakteknya memelintir kewajiban tersebut. Kata Yesus kepada mereka, tetapi kamu berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyaklah hal lain seperti itu yang kamu lakukan.
Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita simak bahwa Tuhan Yesus tidak sedang membela apa yang telah keliru diperbuat beberapa muridnya dalam pandangan orang-orang Farisi, yaitu makan dengan tangan najis. Yang ditegurkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yaitu sikap mereka yang munafik. Kata Yesus, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Mereka adalah pemuka agama Yahudi. Mereka tahu hukum-hukum Allah yang diajarkan Musa dan para nabi, tetapi mereka memilih untuk hanya pamer kesalehan dalam pengajaran mereka sendiri. Mereka hanya mengajar tetapi tidak mempraktekkannya. Pada kesempatan lain, Tuhan menegur dengan sangat keras tentang perilaku orang-orang yang munafik ini. Katanya, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Matius bab 11 ayat 42, 44, dan 46. Sikap sok suci, merasa diri paling benar, itulah yang ditegurkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari ketika sedang menyaksikan sidang pembunuhan Brigadir Yosua, ada yang mengusik hati nuraniku. Mengapa FS tega melakukan pembunuhan kepada bawahannya? Sidang demi sidang dilakukan untuk mengungkap motif dan fakta yang terjadi di tempat kejadian atau TKP. Saya tidak bingung oleh proses ini, tetapi mengapa sebagai pengikut Tuhan Yesus dia melakukan perbuatan tercela itu? Ia juga membuat alibi dan alasan untuk membenarkan bahwa pembunuhan itu dianggap sesuatu yang harus dilakukan atas nama rasa sakit hati. Pada kesempatan lain, ketika mengikuti sidang pengadilan seorang politisi yang adalah pengikut Yesus, yang rajin melakukan ibadah, tetapi dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Memang korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja yang cinta akan uang. Tetapi mengapa harus Anda yang tampak dermawan, suci, dan taat menggereja yang melakukannya? Kita tidak perlu malu mengungkap peristiwa ini, tetapi baiklah itu kita jadikan pembelajaran agar orang Kristen tidak berbuat keji seperti itu lagi. Dalam skala yang lebih kecil,
kita rajin ke gereja, membaca Alkitab, dan juga berdoa. Tetapi mengapa hidup kita masih ditandai kebencian, iri hati, dan marah-marah? Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Bukankah kita sudah berjanji untuk taat melaksanakan firman Tuhan? Apakah aku sudah melaksanakan kewajiban imanku dengan penuh tanggung jawab? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami hari ini untuk menjalankan kewajiban kami karena menaati perintah Tuhan. Lepaskanlah kami dari sikap munafik dan sok suci, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.